Teman-teman mungkin sudah tak asing melihat anggota DPRD yang satu ini, Maulana Yusuf Erwinsyah. Seorang anggota DPR yang selalu vokal mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Bahkan, dia juga sempat mengaku sebagai waliullah ketika rapat dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Di tengah kelakarnya kita bisa lihat bahwa kemarin Pak Gubernur tidak mau dipanggil Gubernur, ingin dipanggil Raja ketika ada kelakar tidak ingin mengobrolkan anggaran bersama teman-teman di DPRD. Maka pada kali ini di tengah kelakar berikut keseriusan, kita yang ada di sini bukanlah anggota DPRD, tapi para waliullah yang akan selalu ada membisiki para raja. Beliau kembali muncul mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan revitalisasi Gedung Sate, di mana menurut dirinya bahwasanya Kang Deddy Mulyadi ini tidak transparan berkaitan dengan anggaran yang digelontorkan untuk revitalisasi Gedung Sate tersebut. Nah teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita saksikan terlebih dahulu videonya bersama-sama. Silakan. Terkait masalah revitalisasi Gedung Sate yang akan disatukan dengan Gasibu, ini makin berkembang kan dengan adanya petisi penolakan rencana tersebut. Nah, saya sebetulnya mengamatinya seperti ini dari sisi perencanaan, Kang. Dari sisi perencanaan itu terlihat bahwa jawaban Pak Gubernur hingga saat ini, mohon maaf, terlihat kucing-kucingan gitu ya, ucing sumput kalau kata Sunda. Bahkan terlihat cuci tangan dan tidak konsisten salah satu cirinya. Ini membuktikan bahwa rencana itu memang proyek pembangunan tersebut memang tidak ada rencananya, tidak direncanakan. Baik di dalam dokumen RPJMD maupun dokumen tahunan RKPD. Nah, karena tidak direncanakan gitu ya, hanya sebatas ide, keinginan, terus kemudian diinstruksikan, mungkin gambar ada, tapi gambar itu bukan perencanaan. Perencanaan itu adalah penelitian baik dan buruknya kira-kira, manfaatnya gitu, dan hasil diskusi atau survei lainnya yang kemudian disepakati bersama gitu antara eksekutif dan legislatif, dan ini tidak tertuang di dokumen manapun. Satu itu, sehingga mohon maaf jawaban Pak Gubernur ya kesana kemari gitu, kesana kemari. Nah, terlebih gitu kita dapat pastikan bahwa anggarannya pun ternyata belum ada anggaran saat ini gitu. Tapi oleh Biro Umum gitu ya, karena ini adalah bagian Biro Umum, tapi oleh Biro Umum itu baru akan dimasukkan di dalam perubahan 2026. Ini kan lucu. Anggarannya nggak tahu anggaran yang mana untuk saat ini, terus kemudian bertaruh pada anggaran perubahan 2026 yang belum pasti. Nah, ini Pak Gubernur malah menjawab, ya mohon maaf sekali lagi dengan santainya gitu ya, dengan menyepelekannya bahwa ini 15 miliar ini anggaran operasional saya, terus saya akan kembalikan untuk pembangunan ini. Ini bukan masalah besar dan kecil, Kang. Ini adalah masalah perencanaan yang gitu, kita tahu ada merencanakan sesuatu karena ada banyak masalah di Jawa Barat. Jadi sekecil dan sebesar apapun gitu anggaran pemerintahan, ini adalah uang rakyat yang seharusnya dikembalikan kepada program-program yang sifatnya tentu gitu ya, urgen dan dibutuhkan gitu ya, dan bisa dirasakan masyarakat secara umum gitu loh. Nah, terus kemudian apalagi kalau ngobrolin masalah jalan, enggak dihilangkan jalan Diponegoro tapi diputar gitu ya. Diputar ke jalan Cimandiri gitu. Enggak semudah itu. Di sana itu ketika muter itu, ini pasti yang bakal hilang tuh 3 jalan. Yang pertama adalah Cilaki, Cimandiri, dan Cilamaya gitu ya. Nah, lantas apakah semudah itu menghilangkan sejarah yang sudah lama gitu ya, adanya Cilaki, Cimandiri, Cilamaya hanya untuk program keinginan semata, menggabungkan antara Gedung Sate dengan Gasibu gitu ya. Ini sangat disayangkan sekali, Kang. Ini adalah program keinginan Pak Gubernur yang kemudian diinstruksikan tanpa perencanaan dan penelitian matang, yang mana anggarannya pun gitu di tengah kondisi fiskal yang kurang baik, anggarannya pun dipaksakan nanti. Makin hari gitu ya kondisi Pak Gubernur gitu. Memerintah dengan ide-ide yang sporadis gitu, dengan ide-ide yang dadakan, terus kemudian mau nggak mau harus dijalankan oleh seluruh anak buahnya. Sangat disayangkan sekali lagi. Kalau boleh saya menyebut, habis ono terbitlah Maulana Yusuf Erwinsyah. Ketika hari ini Kang Ono Surono yang biasanya tampil dengan kritikan-kritikan yang nyeleneh, kali ini saya melihat ada seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, yang memberikan kritik bahwa gaya kepemimpinan
Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi adalah potret kemunduran demokrasi. Selanjutnya, dia memberikan sebuah kritikan bahwa suara rakyat tidak lagi didengar. Saya menjadi heran karena Maulana Yusuf Erwinsyah mengemukakan pendapat mengenai potret kemunduran demokrasi. Yang menjadi pertanyaan, indikator apa yang dia gunakan sehingga dia memberikan penilaian dan kritik seperti itu terhadap kepemimpinan Gubernur Jawa Barat. Saya tidak tahu anggota DPR ini mendapatkan teori tentang ilmu kepemerintahannya dari mana. Saya juga jadi heran. Dari mana dia memiliki teori-teori hukum atau teori-teori pemerintahan? Atau apakah pernyataannya itu asal bunyi? Yang menjadi lebih heran, dia begitu tajam ketika dia mengkritik di media. Tetapi dia bagaikan ayam sayur ketika ditemui secara langsung oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kepada Kang Maulana Yusuf Erwinsyah, saya berharap kritikan-kritikan Anda adalah kritikan-kritikan yang membangun untuk menjadi sebuah solusi. Tidak hanya fokus kepada kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Sebagai anggota DPR, cobalah menggali kira-kira masalah yang dihadapi oleh rakyat apa. Kira-kira yang dibutuhkan oleh rakyat apa. Kira-kira masalah yang membutuhkan solusi tepat dan cepat apa. Itu lebih penting menurut saya daripada terus-terusan mengkritik terhadap kepemimpinan Gubernur Jawa Barat yang menurut saya sudah nyata-nyata terbukti berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu, saya berharap Jawa Barat dipimpin oleh para pejabat dan anggota legislatif yang cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara sosial. Bukan hanya pandai berbicara di media, tetapi dia tidak mampu secara langsung menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Ingat bahwa Anda adalah wakil rakyat, meskipun rakyat tetap sengsara dan Anda bahagia. Saya berharap Jawa Barat tetap dipimpin oleh para pejabat yang amanah, para pejabat dan anggota legislatif yang memiliki kepekaan sosial terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dan bukan hanya asal bunyi, bukan hanya asal ngomong, tetapi memberikan solusi yang terbaik untuk rakyat Jawa Barat. DPRD Jawa Barat selama 3 bulan masa KDM menjabat, DPRD Jawa Barat ini terutama Bapak Maulana Yusuf ini udah ngapain, Pak? Bapak Maulana Yusuf udah ngapain, Pak, selain bebacotan begitu, Pak? Pengangguran itu kan juga tanggung jawab negara, Pak, tanggung jawab pemerintah pusat juga, Pak, bukan tanggung jawab pemerintah provinsi wilayah tertentu aja, Pak. Kayaknya banyak banget sih nyari-nyari kesalahan Kang Deddy Mulyadi, banyak banget sih orang-orang yang nyari-nyari kesalahannya Deddy Mulyadi. Kenapa sih lu pada kenapa sih manusia? Kalau nggak karena ordal-ordal ya, belum tentu tuh DPRD provinsi wilayah manapun gitu bisa duduk tuh di singgasana situ tuh. Belum tentu tuh kalau nggak karena ordal. Jangan sembarangan lo kalau ngomong, kalau bebacotan. 3 bulan Deddy Mulyadi menjabat, pengangguran Jawa Barat belum berkurang. Lalu lihat itu Gubernur Jawa Barat yang sebelumnya 5 tahun menjabat, emang pengangguran berkurang? Boro berkurang, bertambah. Emangnya Kang Deddy Mulyadi, seorang Deddy Mulyadi itu punya berapa perusahaan bisa sampai mengurangi angka pengangguran, ha? Kalau kata Gubernur Jawa Tengah mah ya kami bukan Nabi Musa, nggak bisa disuruh kerja cepet-cepet. Nah itu Bapak Maulana Yusuf ngapain kerjanya itu? Duduk doang di situ, ha? Ngantor duduk doang begitu, tanda tangan ngapain itu, ha? Sama ngomong doang KDM 3 bulan menjabat kagak ada perubahan. Emang ngana udah buat perubahan apa? Saya tanya. Saya sebagai rakyat Jawa Barat nih, saya sah nih sebagai rakyat Jawa Barat. Ngana udah berbuat apa ngana buat Jawa Barat? Ini Bapak DPRD nih dipilih sama siapa sih? Dipilih sama rakyat kan? Rakyat yang manis yang milih Bapak. Saya sebagai warga Jawa Barat nggak merasa milih Bapak Maulana Yusuf. Ini DPRD Jawa Barat mana? Rakyat mana ini yang milih nih? DPR juga mau rapat ngabisin anggaran negara sampai berapa triliun juga hasilnya juga kagak berasa di rakyat, kata saya mah. Saya berhak loh ngomong kayak gini karena saya rakyat, dan DPR dan DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang bisa berkomentar hanya rakyat karena yang merasakan hanya rakyat. Jadi saya sebagai warga Jawa Barat saya berhak untuk mengatakan bahwa DPRD Jawa Barat maupun DPR itu nggak berasa efeknya ke saya sebagai rakyat. Dan saya yakin banyak rakyat di luar sana juga yang berteriak bahwa DPR maupun DPRD itu tidak berasa apapun kepada rakyat. Makanya sampai dari kemarin itu rakyat bilang apa? Bubarkan DPR, ngapain sih DPR cuma ngabisin anggaran, bla 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 bla. Bahkan petinggi sekelas Rocky Gerung pun ya
ya, Rocky Gerung ya waktu itu ya kalau nggak salah ya. Dia bilang dia mau membubarkan DPR karena menghabiskan anggaran doang dan nggak penting. Saya memang hanya orang biasa, saya hanya rakyat biasa. Justru karena saya rakyat biasa dan kalian-kalian digaji oleh orang-orang seperti saya yang berasal dari rakyat, berasal dari saya yang membayar pajak dan segala macam, saya dan kami semua rakyat berhak. Kami semua berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945. Kami warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan. Kami warga negara Indonesia berhak mendapatkan fasilitas karena kita membayar pajak. Kalian DPRD dipilih oleh rakyat yang harusnya untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Permasalahannya, rakyat yang mana? Kenapa semua pemerintahan itu berbondong-bondong mau menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi? Termasuk ini DPRD Jawa Barat. Padahal ini sama-sama Jawa Barat loh. Sama-sama satu provinsi loh. Bukannya gubernur sama DPRD itu harusnya saling dukung-mendukung ya? Sama-sama satu provinsi Jawa Barat. Kok ini malah saling menjatuhkan sih? DPRD Jawa Barat lah menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi, bilang dia 3 bulan menjabat, pengangguran belum berkurang, tidak ada perubahan terhadap Jawa Barat. Apa sih? Emang lu udah ngapain sih? Pertanyaan gue. DPRD kerjaannya ngapain sih? Mau dikata gubernur Kang Deddy Mulyadi gubernur konten apa segala macam, segala hal dikontenin, nggak apa-apa, kerjanya nyata kelihatan. Daripada DPRD Jawa Barat yang kerjanya di kantor, rapat doang, meeting doang, kagak dikontenin, kagak kelihatan kerjanya, hasilnya juga nggak berasa. Udah gue nggak ngerti kenapa setiap bahas DPRD ataupun DPR tuh. Jadi kita telah melihat bersama-sama bagaimana kritik dan juga tanggapan warga masyarakat atau netizen, warga Jawa Barat lah dalam hal ini. Maulana Yusuf Erwinsyah, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kerap kembali mengkritik kebijakan keputusan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Bukan kali pertamanya Maulana Yusuf Erwinsyah ini mengkritik Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Namun di setiap kebijakan keputusan Kang Deddy Mulyadi, Maulana Yusuf Erwinsyah ini kerap muncul paling vokal mengkritik keputusan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Jika sebelum ada kritik yang terbaru ini, kita melihatlah, kita tahu bersama. Beliau ini pernah mempersoalkan berkaitan dengan dana hibah pesantren. Beliau ini juga yang terbaru, yang teranyar, pernah mempersoalkan berkaitan dengan jembatan Cirahong. Lalu mempersoalkan juga berkaitan dengan pernikahan anak Kang Deddy Mulyadi yang menjadi tragedi yang cukup viral di media sosial. Nah kali ini Kang Maulana Yusuf Erwinsyah ini kembali mengkritik dengan vokalnya beliau mengkritik berkaitan dengan revitalisasi Gedung Sate yang mana ini menjadi keputusan Kang Deddy Mulyadi. Ya, kita ketahui bersama juga bahwasanya ini juga menjadi viral di media sosial dan menjadi perbincangan warga masyarakat Jawa Barat. Di mana Kang Deddy Mulyadi melakukan penyatuan antara halaman Gedung Sate dan Gasibu yang menghabiskan anggaran katanya kurang lebih 16 miliar rupiah, kurang lebih 16 miliar rupiah. Namun hal ini diperdebatkan oleh para pengamat politik, para elit politik, dan juga anggota DPR. Salah satu diantaranya yaitu Kang Maulana Yusuf Erwinsyah. Di mana Kang Maulana Yusuf Erwinsyah ini menyoroti berkaitan dengan anggaran yang dikeluarkan. Katanya ini nominalnya sangat besar. Dan selain mempersoalkan nominal anggaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, katanya ini tidak ada kesepakatan daripada DPR. Jadi anggota DPR mungkin tidak dilibatkan oleh Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan revitalisasi Gedung Sate dan penyatuan Gedung Sate dan Gasibu ini. Sehingga Maulana Yusuf Erwinsyah mengkritik, angkat bicara, menyuarakan keresahan sekaligus ketidakselarasan ya pemikiran ataupun gagasan daripada anggota DPR dengan keputusan Kang Deddy Mulyadi. Dan jika melihat daripada alasan Kang Deddy Mulyadi, sebetulnya apa sih urgensinya menata ulang halaman Gedung Sate atau merevitalisasi Gedung Sate? Alasannya cukup logis dan sederhana, bahwasanya Kang Deddy Mulyadi ini ingin melihat Gedung Sate ini halamannya luas, utamanya ketika ada aksi demonstrasi, yang mana ketika ada aksi demonstrasi itu alasan daripada Kang Deddy Mulyadi bahwasanya ketika ada aksi demonstrasi di halaman Gedung Sate, aktivitas jalan yang ada di Gedung Sate selalu macet, yang mana kemacetan tersebut ditimbulkan karena adanya aksi demo di halaman Gedung Sate, ya. Maka daripada itu Kang Deddy Mulyadi melakukan peluasan halaman Gedung Sate.
ya, sehingga nantinya ketika ada aksi demonstrasi di depan Gedung Sate, kemacetan tersebut tidak terjadi lagi dan lalu lintas masyarakat yang ingin melewati jalan di sana itu bisa dengan leluasa tanpa terganggu oleh aksi demonstran. Kurang lebih seperti itu. Itu diantara alasan Kang Deddy Mulyadi menyatukan antara Gedung Sate dan Gazebo. Nah, tadi juga kita dengarkan bersama ya bagaimana komentar daripada warganet, daripada netizen yang cukup mempertanyakan ketika Kang Deddy Mulyadi melakukan kebijakan, keputusan ini kerap dikritik oleh anggota DPR, pengamat politik, dan para elit politik dan sebagainya. Ini beda dengan zamannya sebelum Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yaitu Kang Ridwan Kamil. Mereka mempertanyakan ketika Kang Deddy Mulyadi melakukan kebijakan kok pada berisik. Tapi ketika zamannya Kang RK, kenapa mereka ini pada diam? Dan ini menjadi pertanyaan besar, ada apa sebetulnya? Ya, ada apa sebetulnya? Apakah ini ada kepentingan atau memanfaatkan momentum nama besar Kang Deddy Mulyadi sehingga panja sosial ketika mengkritik Kang Deddy Mulyadi lalu ingin dikenal dan sebagainya. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Nah, itulah mungkin teman-teman tadi sedikitlah kritik daripada Kang Maulana Yusuf kepada Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana tanggapan daripada teman-teman? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar. Dan di video kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.